Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Suara Islam Pribumi. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dibanyakan rezekinya, diselesaikan masalahnya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembahasan hari ini atau kali ini melalui video yang tayang, kita ingin sekali polemik nasab ini segera dituntaskan. Mengapa? Karena sudah sangat meresahkan dan membingungkan. Semua pihak saling menunjukkan narasi maupun bukti-bukti ya, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembelaannya, baik antara pihak Balawi maupun pihak non Balawi. Saya ingin menyampaikan bahwa perlu sekali hadirnya pemerintah di dalam sebuah konflik ini. Mengapa? Karena ini sudah sangat, saya rasa ini udah sangat kemana-mana ya di video ya, di YouTube ini. Yaitu pemerintah yang harus turun tangan adalah yang pertama Menko Polhukam ya. Saat ini menjabat adalah pada pemerintahan Joko Widodo adalah Di Cahyanto. Yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Kemudian yang berpihak lagi di pemerintah adalah Menteri Agama ya, diantaranya Gus Yakut. Kemudian di tengah lagi adalah Wakil Presiden yang saat ini adalah Bapak Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, di mana harus membuat satu grand design, dan terutama pada pihak yang paling inti yaitu Bapak Gus Yahya sebagai ketua PBNU. Mengapa harus terlibat di sini? Karena sebenarnya yang konflik itu di tubuh NU ya, bukan di ormas yang lain, tetapi ada yang mengebosi dan mendompleng. Di antaranya orang-orang Muhammadiyah banyak juga yang dompleng dari konflik. Ya pastilah ada kepentingan lain, tapi kan mereka nggak di blow up. Mereka bekerja secara masif. Ya mukipin itu banyak juga dari orang-orang Muhammadiyah sebenarnya, tapi kan tidak dipublis gitu. Tuduhan ini sebenarnya dugaan ya, bukan tuduhan, tapi dugaan. Karena di dalam demo 212 itu banyak orang-orang aktivis Muhammadiyah. Yang demo 212 kan sebenarnya dipelopori oleh banyak kepentingan di situ. Artinya kan mereka satu geng, termasuk Balawi juga ngumpul di situ. Jadi salah satu hal yang membuat kita menyimpulkan adalah mereka sering ngumpul gitu loh. Bahkan Amin Rais sendiri ketemu di Arab Saudi, datang ke waktu Pak Rizik umroh ya kan, 3 tahun di Arab Saudi, yang bukan kerajaan Arab Saudi, malah orang-orang pribumi ke sana ya kan, pakai duit negara lagi. Mana tahu ya kan, duit negara dipakai untuk ke sana ya, disupport negara lagi. Masya Allah, support negara menghina negara, kan ini sebuah kesalahan besar negara ini memilih orang ya. Jadi kembali ke konflik, yaitu kita harusnya diskusi bersama, membuat satu jalan keluar agar bisa selesai masalahnya ya, agar 2030 nih Pak Alawi ini hilang dari peredaran. Kita buat grand design-nya ya, dengan cara mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dari pemerintah agar bisa menemukan solusi inti ya. Ini adalah masukan buat negara supaya bisa mengeksekusi, karena pada dasarnya negara harus turun tangan ya.
di balik konfliknya Pak Alawi ini muncul lagi konflik antara NU dan PKB. Mestinya NU itu, saran saya, jangan ngurusi politik ya, betul kata Pak Muhaimin. Jadi ya kembali ke jalannya masing-masing gitu, jangan dikaitkan, dicampur adukan dengan politik kan. Dari video saya sebelumnya sudah menyampaikan bahwa negara, agama ini harus di atas negara dan politik di bawah negara. Jadi jauh sekali, jangan disamakan, nanti disalahartikan. Seperti pada banyak kasus kemarin, kita agak kecewa antara koalisi Muhaimin dengan Anies Baswedan pada saat itu sebagai capres. Itu juga membuat kita bingung gitu ya, kenapa? Karena kok NU koalisi sama PI ya kan. Ini kan sebuah hal yang membingungkan. Ini sendiri ada lagi ketua Rais Am PBNU Kiai siapa Miftahul Ahyar juga malah mendukung Pak Alawi. Ini saya agak curiga ya, agak curiganya karena Mukibin ya kan, Mukibul ataupun Gus ataupun Kiai itu yang membela Pak Alawi, jangan-jangan ini, jangan-jangan dugaan saya aja ya, mudah-mudahan sih enggak, jangan-jangan hati mereka ini hati Yaman ya kan, pikiran mereka pikiran Yaman dan diri mereka adalah diri Yaman, bukan Indonesia. Ini dipertanyakan status pribuminya, ini yang jelas sangat meresahkan sebenarnya, keperpihakan daripada orang pribumi yang membela Pak Alawi ya. Dan dari situ harusnya yang namanya orang NU sendiri ngurusinya ormas ya, ormas saja, nggak perlu ke politik. Oke, kembali ke tadi, bagaimana grand design ya, 2030 Pak Alawi hilang dari Indonesia. Yang pertama, media memblow up atau memposting jurnalis-jurnalis yang ada, wartawan di Indonesia itu, media-media iNews, TV, Indo TV, saya sebut di sini ya, TV One, kemudian Indosiar, RCTI dan lain sebagainya, itu wajib memposting tentang tesisnya Kiai Imaduddin Usman ya. Di situs-situs penting seperti detik.com, kemudian Tirto ID, kemudian iNews, wartawan-wartawan ini saya undang Anda untuk meliput Kiai Imad ya, tesisnya Kiai Imad. Mengapa? Karena untuk pembanding, karena selama ini banyak sekali FPI diliput gitu, Habib-habib diliput sama mereka, diposting. Maka untuk mengimbangi objektif, mulai sekarang para jurnalis TV nasional untuk meliput tesisnya Kiai Imad, untuk mengcounter sendiri, yang memberitakan Kiai Imad tentang DNA Habib ya, itu wajib sebagai pengganti. Kemudian dan diundang di YouTube dan Instagram, narasumbernya Bapak Kiai Imaduddin tadi. Kemudian lagi ada Habib Jafar, itu harus dicoret dari televisi, karena ini termasuk dari klan Pak Alawi juga Habib Jafar ini. Semua yang berkaitan dengan liputan Habib Jafar harus di stop. Kemudian yang kedua, dibuka diskusi ya, dua kubu, baik Pak Alawi, Robito Alawiyah, langsung, bukan melalui Mukibin ya, ngumpul diskusi di universitas dengan moderator Menteri Agama dan Pemerintah. Selanjutnya buat membahas diskusinya yaitu tentang histori, tentang kitab, tentang DNA, referensi undang ulama Arab Saudi. Kemudian mereka berkumpul jadi satu di universitas ternama, baik itu UGM, UII, UI, Universitas Indonesia ataupun universitas yang lain ya. Kemudian yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia dan PBNU itu mengeluarkan fatwa bahwa Pak Alawi bukan cucu Nabi ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tutup dan larang semua berkaitan dengan Robito Alawiyah, semua kegiatannya Robito Alawiyah dan berkaitan dengan organisasi yang berafiliasi dengan Robito Alawiyah, seperti Ahlul Bait or
organisasi Ahlul Bait ini juga harus dibubarkan karena mereka meliput. Kemudian memecat semua kiai, gus, dan mukibin yang ada di tubuh PBNU, dipecat semuanya, jangan sampai ada. Kemudian pemerintah wajib membubarkan, tutup rekeningnya, pendananya siapa, dan yayasannya semua terafiliasi ditutup. Semua pendananya, investor-investornya, siapapun ditutup. Tidak boleh ada kegiatan pendana. Dan ini terutama terkaitan dengan perbankan dan PPATK untuk melacak daripada kayak dulu FPI dibubarkan kan ada SKB kan, para menteri. Nah dari situ ditutup semua kegiatan aliran dananya. Kemudian yang keempat, yang kelima maksud saya, Mbak Alawi harus tobat, mau minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Muslim NU, mengakui Pancasila, mau hormat pada Pancasila, kemudian mau hormat pada bendera merah putih, Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dasar negara ataupun kegiatannya, dan minta maaf agar tidak ada mengulanginya lagi. Buat sumpah, kemudian tanda tangani dan dibuat videonya supaya diliput dan diupload di YouTube. Semua yang berkaitan dengan akun-akun Robito Alawiyah maupun mukibinnya yang berupa Alawi harus ditutup sama pemerintah supaya tidak ada sisa-sisa bekas mereka. Mudah-mudahan ini saran dari saya untuk pemerintah bisa turun tangan, mudah-mudahan berhasil dan didukung. Buat semuanya yang mendukung kegiatan saya, mudah-mudahan mau mendukung dan mau membagikan share informasi ini agar Indonesia benar-benar bersih 2030 dari yang namanya klan Mbak Alawi. Saya sangat berterima kasih, sangat berterima kasih. Anda cukup mudah membagikan saja video saya dan like, komen, subscribe, itu saya juga sangat berterima kasih. Semoga agenda saya bisa terlaksana tahun 2030, bisa selesai dengan ributnya nasab Mbak Alawi ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah menonton sampai selesai, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.